Oh iya, Stripe-nya juga sudah co-host. makasih Pak. Oke, sip. Oke, sudah. Oke, jadi untuk perhitungan LV saya yakin udah bisa gitu ya. Artinya ya bagaimana langkah-langkah dalam menghitung LV, kita cari dulu persentase sumbangsih atau proporsional dari masing-masing sektor, kemudian kita bagi untuk lokal berapa persen, untuk parent berapa persen, kita bandingkan sehingga kita ketemu LV, saya yakin udah bisa. Oke, kemudian untuk mengetahui berapa persen pekerja basis dari LV itu, kemudian itu berarti berapa jumlah pekerjanya, non basisnya berapa, tinggal dikurangi aja, saya yakin udah bisa gitu ya. Nah, kita akan sekarang akan memperdalam gitu ya pemahaman terkait dengan konsep LV ini. Oke. Mungkin konsep dasar dari LV sekali lagi adalah dari LV kita bisa tahu berapa jumlah basisnya, berapa jumlah pekerja non basisnya. Dan pekerja basis ini akan menjadi penentu pertumbuhan dari lokal area itu. Kenapa? Karena dengan penambahan jumlah pekerja basis, kita akan tahu berapa penambahan pekerja totalnya dari employment multiplier. Kita juga akan tahu berapa penambahan jumlah penduduknya dari population multiplier gitu ya. Nah, kita juga sudah tahu bahwa sektor basis ini adalah suatu sektor yang output-nya tidak hanya dikonsumsi oleh lokal area sendiri, tetapi juga akan diekspor ke area lain, gitu ya. Oke. Nah, konsep yang mungkin implisit gitu ya, yang kemarin saya tidak katakan atau mungkin secara tidak eksplisit saya katakan adalah, kemarin saya hanya mengatakan bahwa kita bisa tahu proporsional dari pekerja basisnya, gitu ya. Dari sektor basis kita tahu berapa pekerja basis, berapa proporsional pekerja non basis. Itu sebenarnya juga menunjukkan berapa persentase dari output yang diekspor dan berapa persentase dari output yang dikonsumsi sendiri oleh lokal area itu, gitu ya. Misalnya dalam perhitungan kita tahu bahwa jumlah pekerja basisnya adalah 75% misalnya. Yaitu berarti output yang diekspor juga 75%. Oke, jadi konsep itu yang kemarin mungkin secara implisit gitu ya, tidak secara eksplisit saya nyatakan. Tapi intinya seperti itu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 1. Tenaga kerja yang bekerja di sektor kesehatan di Bintaro, output-nya seperti apa? Oke, Adriel ada? Ada Pak, Pengeluarannya ada? Oke, nah Adriel, kalau kesehatan berarti dia sektor basis atau non basis Adriel? non basis Pak. Non basis, karena LV-nya LQ-nya lebih di bawah dari 1 Pak. oke, kurang dari 1. Oke, Ya, kurang dari kurang dari 1. 1. Sip. Berarti dia sektornya non basis. Nah, kalau sektornya non basis, maka output-nya apa Adriel? Output-nya semuanya dipakai di sektor Bintaro saja Pak, tidak keluar. Betul. Karena sekali lagi kita lihat dari kesehatan dia non basis. Karena non basis maka semua pekerjanya adalah pekerja non basis. Atau semua output-nya itu akan dikonsumsi sendiri oleh lokal area gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Semuanya akan dikonsumsi oleh Bintaro. Oke, sip. Saya rasa clear ya, nggak ada pertanyaan. Oke, next. Soal nomor 2. Ini adalah yang ditanya adalah sektor manufaktur. Jadi di sektor manufaktur ini jumlah pekerja di Bintaro adalah 546.280 gitu ya, di nomor 5. Oke, kalau kalian lihat di Bintaro jumlah pekerjanya adalah 546.280. Nah, pertanyaannya, oke, saya ke Afan. Van. Ya, Pak. Nah, kalau sektor manufaktur ini sektor basis atau non basis, Van?
Manufaktur sektor basis, Pak, karena Ya, LQ-nya lebih dari satu. di sektor basis dengan LQ lebih dari satu. Nah, ini Van, dari pekerja basis, dari pekerja manufaktur, dari pekerja manufaktur, kalau dari perhitungan itu berarti yang pekerja basisnya berapa persen, Van? Kerja basisnya 6,9%, Pak. 6,19%. Pekerja basis. Nah, ini sebenarnya sekali lagi ini juga akan menunjukkan berapa yang diekspor, gitu ya. Nah, kalau nilainya tadi pekerja basisnya adalah 6,19%, maka untuk soal ini, Van, sebagian besar dari output-nya itu dikonsumsi oleh masyarakat Bintaro sendiri atau yang diekspor justru? Sebagian besar dikonsumsi masyarakat Bintaro sendiri, Pak, karena Ya, proporsinya lebih besar. gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah dikonsumsi oleh masyarakat Bintaro sendiri. Oke, jadi sektor manufaktur itu dia melakukan ekspor, tetapi yang diekspor hanya 6,19%. Sisanya 93,81% itu akan digunakan sendiri oleh masyarakat Bintaro, gitu ya. Oke, jadi pertanyaan ini jawabannya adalah C. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, tanya Pak, itu kenapa jadinya 6,19%, Pak? Soalnya kalau misalnya saya bagi 0,07 dibagi 1,07, itu hasilnya malah 6,54, Pak. 6,54 ya. Mungkin saya salah perhitungan Oh, ya, oh, Excel saya ya. oh iya Pak. Tapi oke, gini mungkin Putih ya. Putih pembulatan atau enggak? Oh, saya nyarinya di kalkulator, Pak. Oh Mungkin iya, itu, Pak. Mungkin karena itu ya. Jadi LV ini enggak 1,07 seharusnya, 1, mungkin 0,06 berapa gitu ya. Perbedaan ini karena pembulatan aja Putih sepertinya. Tapi kalau menggunakan Excel artinya semua digit kita gunakan, mungkin hasilnya adalah 6,19 ini. Tapi selisihnya ya nggak banyak seharusnya. Mungkin Putih melakukan pembulatan dari persentase awal gitu ya, dari yang persentase sektor manufaktur di Tangsel 7,35% sudah dibulatkan gitu ya. Berarti mungkin 0,0735 gitu ya. Seharusnya kan panjang. Kemudian perbedaan pembulatan lagi dari proporsi Bintaro. Oke. Kemudian lagi dari penghitungan LQ. Dari LQ sudah dibulatkan sehingga persentase basis juga akan berubah. Jadi mungkin menurut saya gitu ya, sepertinya dugaan besar saya adalah perbedaan karena pembulatan aja. Nah nanti seandainya di UTS kalian boleh menggunakan apa aja deh, boleh menggunakan kalkulator atau Excel, tapi seharusnya perbedaannya nggak begitu mencolok. Dan pilihan jawabannya pun seharusnya juga tidak mencolok. Mungkin gitu, Putih. Baik, terima kasih, Pak. Sip. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya rasa clear lagi ya. Oke, next. Nah, sekarang fokus kita adalah di baris nomor 4, di perdagangan eceran. Nah, mana pernyataan yang benar terkait dengan perdagangan eceran ini? Oke, Yehuda. Pernyataan yang benar di sektor perdagangan eceran itu yang D. Lebih dari 17% hasil kerja dinikmati orang dari luar Bintaro. Ya. Oke. Tepatnya berapa persen dari tabel ini, Yehuda? 17,87%. Ya, benar, 17,87%. Jadi pernyataan A salah karena dia bukan 22%, tapi yang disebut oleh Yehuda tadi 17,87%. Kemudian yang B salah karena perdagangan eceran ini adalah sektor basis, jadi ada yang diekspor, di mana yang diekspor tadi adalah lebih dari 17% tadi gitu ya. Nah, yang C kurang dari 15,5% saja yang dibeli oleh orang Bintaro. Ini juga pernyataan yang salah. Seharusnya berapa Willis?
Yang dinikmati oleh masyarakat Bintaro sendiri berapa, Willis? Berapa persen? Yang dinikmati oleh masyarakat Bintaro sendiri itu 100% dikurangi 17,87%, Pak. Ya, jadi 100% dikurangi dengan 17,87% itu gitu ya, 82,13%-an gitu ya. Oke. Clear? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya rasa enggak ya. Oke. Next. Nah, sekarang ke industri. Industri ini artinya manufaktur ya, yang nomor 5. Nah, mana pernyataan yang benar? Vincentius Prawira Sinaguta. Menurut saya yang apa? Lebih banyak yang melayani kebutuhan masyarakat Bintaro sendiri dibandingkan dengan konsumen dari luar Bintaro. Oke, benar ya. Karena yang diekspor hanya berapa persen? Vincentius yang diekspor Sekitar 36 yang diekspor ya, Pak ya? ya. Sekitar 40 sampai 42%, Pak. Menghitung dari persen basisnya, hitungan kasar. Masa yang manufaktur persentase pekerja basisnya berapa? Enam 6,19%. Ya, jadi itu yang diekspor. Jadi yang diekspor itu hanya 6,19% gitu ya. Sisanya dikonsumsi sendiri, oke, oleh masyarakat Bintaro sendiri. Tadi Vicentius yang 40%-an dari mana ya? Salah perkiraan, Pak. Tadi saya kira yang sektor industri itu maksudnya udah keseluruhan semua dari perdagangan. Oke. Ternyata cuma manufaktur aja, salah konsepsi aja, Pak. Oke, jadi benar ya. Jadi yang A, gitu ya, yang A. Jadi lebih banyak yang melayani kebutuhan masyarakat Bintaro sendiri. Oke, sektor industri maksudnya manufaktur ya di sini. Ya mungkin kurang jelas soalnya. Oke, saya rasa nggak ada pertanyaan. Next. Nah, ini sebenarnya nggak hanya di Bintaro ya. Artinya kita ini konsepnya secara umum. Jadi konsep secara umum seandainya ada penambahan jumlah pekerja atau penambahan lapangan kerja sama dengan penambahan pekerja lah. Kalau ada penambahan pekerja di industri dasar, maka mana pernyataan yang benar? Oke, saya ke tengah ya. Fahru Rozi. Fahru Rozi ada? Oke, ada. Ada, Pak. Oke, benar? Kira-kira Fahru Rozi? D, Pak. Yap, D ya. Kita sudah belajar ini. Jadi dengan model Hoyt yang kita kembangkan, gitu ya. Seandainya jumlah pekerja basis bertambah, itu jumlah pekerja total akan bertambah. Kalau jumlah pekerja total yang bertambah, ya berarti dengan multiplier tertentu, gitu ya. Jadi jumlah pekerja non basis juga bertambah, gitu ya. Jadi baik basis atau dasar ataupun non basis, non dasar itu juga akan bertambah secara keseluruhan. Itu konsep dari kesimpulan dari model Hoyt yang kita lakukan. Ada pertanyaan? Saya rasa clear.
Oke, jawabannya yang D. Next. Nah, saya tanya ke Jana dulu. Jana, kalau kita mempunyai data di tabel ini, berapa employment multiplier-nya? Kalau mungkin nggak apa namanya, kalau nggak dihitung mungkin rumusnya aja deh. Berapa employment multiplier-nya, Jana? Bentar Pak, saya hitung dulu ya Pak. Oke. Delapan 8,89 Pak. Ya, 8,89. Oke. Rumusnya apa, Jana? Itu Pak, K sama dengan T bagi B. Oke, sip. Oke, jadi employment multiplier atau K besar itu adalah jumlah pekerja total dibagi pekerja basisnya, oke, di lokal area. Jadi pekerja total di lokal area dalam hal ini Bintaro adalah 6.975 sekian, pekerja basisnya 784.000 sekian. Jadi kalau kita bagi ini, kita akan memperoleh employment multiplier-nya 6,6975 dibagi dengan 784 sekian itu 8,89. Oke. Nah, Jana, kalau kamu tahu employment multiplier-nya adalah 8,89, seandainya ada penambahan pekerja basis karena sektor manufaktur, real estate dan perdagangan eceran kan basisnya Bintaro dalam hal ini, walaupun datanya data khayalan ya, tapi anggap aja benar gitu ya. Jadi itu adalah pekerja basisnya bertambah 3.500 dan kamu tahu data employment multiplier-nya 8,89. Maka mana pernyataan yang benar, Jana? Atau gini aja, Jana, saya ubah pertanyaannya ya. Berapa penambahan jumlah pekerja totalnya? 31.125 Pak. Oke, 31 ribuan. Oke. 31.125 ya tadi ya. Oke. Maka mana pernyataan yang benar di antara ABCD, Jana? Yang D. Yang D. Iya, yang akan ada penambahan lapangan kerja di ketiga sektor itu sebanyak lebih dari 30.000 orang. Oke, mungkin ini soalnya agak menjebak ya, Jana ya. Jadi gini, menurut perhitungan Jana tadi, 31.125 itu adalah penambahan pekerja total. Artinya penambahan semua pekerja dari sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Oke. Nah, penambahan pekerja total ini ada dua. Jadi penambahan pekerja basis dan penambahan pekerja non-basis. Oke. Nah, kalau di ketiga sektor tadi, yang dianggap basis tadi, itu menambah 3.500, sedangkan pekerja totalnya menambah 31.125, maka apakah di pernyataan yang benar, yang D itu pekerja basisnya menambah 30.000, lebih dari 30.000. Apakah D benar, Jana? Kayaknya benar, Pak. Kayaknya benar. Oke. Jadi gini,
Sekali lagi, yang Jana tadi kan kesimpulannya adalah penambahan jumlah pekerja total, baik basis maupun non-basis adalah 31.000. Padahal yang D ini adalah, ini maksud soalnya gitu ya, penambahan lapangan kerja basis adalah lebih dari 30.000. Padahal di soal basisnya hanya 3.500 gitu ya. Jadi yang D itu salah. Yang benar adalah C. C ini maksudnya penambahan lapangan kerja sektor non-basis itu 27.000 orang. Ini dari 31 ribuan dikurangi 3.500 gitu ya. 27.000 sekian gitu ya. Jadi justru ini yang benar adalah yang C. Oke. Paham ya semuanya ya maksudnya soal ini ya? Iya, Pak. Oke, sip. Yang lain selain Jana ada pertanyaan? Paham nggak maksudnya? Izin Pak, tadi yang lebih dari 30.000 itu berarti untuk semua sektor ya Pak? Ya, delta E ini artinya pekerja totalnya. Jadi sektor 1 sampai 7, sektor basis dan non basis. Itu 31 ribuan berdasarkan penghitungan dari Jana tadi gitu ya. Jadi nggak hanya sektor basisnya, tapi semua sektor basis kalau kita jumlahkan lebih dari 31.000 itu. Nah, yang C ini dia menekankan khusus yang non basis. Kalau yang basis tadi bertambah 3.500, maka pekerja di sektor lain itu akan bertambah sebesar ya 31.000 sekian tadi dikurangi 3.500, 27.600-an lah, 27.000 sekian gitu ya. Jadi pernyataan yang paling benar di sini adalah yang C ini. Oke, gitu ya. Vicentius dan yang lain. Paham Pak, terima kasih Pak. Paham ya. Oke, ada pertanyaan lain terkait dengan soal ini? Soalnya agak menjebak. Oke, sip. Kalau nggak ada, next. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan terkait dengan participation rate. Oke. Participation rate ini kemarin kita mendefinisikan bahwa di antara jumlah penduduk tertentu berapa yang bekerja, gitu ya. Maka persentasenya itulah participation rate. Nah, kalau dari survei BPS seperti ini, maka mana simpulan yang benar? Hilal? Ya Pak, sebentar Pak. Oke, sip. Berarti 50% Pak? Iya, 50% gitu ya. Karena gini, di dalam keluarga itu hanya 2 yang bekerja, rata-rata 2 yang bekerja. Artinya kalau dari penduduk itu ya, dari survei ini dalam satu keluarga ada 4 orang rata-rata. Oke. Dari 4 orang itu yang bekerja rata-rata adalah 2. Maka participation rate-nya ya 50% gitu ya, 2/4 itu. Oke. Ada pertanyaan? Saya rasa clear ya. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Oke. Tadi kalau dari Jana tadi kita sudah memperoleh nilai K besar, employment multiplier-nya adalah 8,89. Kalau participation rate-nya adalah 0,5, maka population multiplier-nya berapa? Isran. Population multiplier-nya Pak, employer multiplier dibagi partisipasi, 8,89 dibagi 50%, yaitu 17,79. 17,79. Oke.
Iya, gini ya. Jadi population multiplier-nya adalah 17,79. Nah, seandainya ada penambahan pekerja basis tadi sebanyak 3.500, maka mana pernyataan yang benar, Isran? Yang benar yang B, Pak. Menimbulkan penambahan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai setidaknya 62.000 orang. Yap. Jadi kalau kita hitung berarti penambahan populasinya adalah 17,79 dikalikan dengan 3.500 gitu ya, 62.000 sekian. Jadi ini adalah pernyataan yang benar. Oke. Next. Nah, ini pernyataan mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Sorry. Oke. Kalau ini ini pertanyaan yang terakhir. Saya tanya tadi udah tahu jawabannya, tapi saya tanya yang lain deh. Rosa. Nah, Rosa, kalau seperti ini, tadi menurut Isran tadi, ada penambahan jumlah populasi sebesar 62 ribuan, gitu ya. Nah, kalau satu rumah itu untuk 4 orang, maka berapa tempat tinggal yang dibutuhkan? Rosa. Lima belas. 15. 15.560. Iya. Jadi 62.000 dibagi dengan 4 tadi gitu ya. 15.500 atau ya sekitar 15 ribuan gitu ya kalau di soal ini. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup pembahasan kita terkait dengan LHI ini. Intinya seperti itu. Ada beberapa konsep yang mungkin kemarin yang implisit gitu ya, yang saya sampaikan tidak secara eksplisit. Jadi setelah mengerjakan ini, semoga nanti waktu UTS bisa mengerjakan. Karena biasanya porsi untuk LHI pertanyaannya ya seputar-putar ini juga gitu ya, seputar-putar terkait dengan hal ini juga. Jadi yang paling penting mungkin nanti kalian bisa menghitung LHI dulu gitu ya. Dari LHI berapa persentase basisnya, berapa pekerja basis, non-basisnya, dan sebagainya. Mungkin yang mempunyai laptop bisa menggunakan template yang telah kita buat gitu ya, itu untuk menyingkat waktu. Tetapi yang mungkin tidak mempunyai laptop bisa menggunakan kalkulator gitu ya. Walaupun memakan waktu, tetapi ya mungkin selisihnya tidak terlalu besar gitu ya. Kalau kalian sudah terbiasa untuk menghitung ini, ya nanti akan terbiasa juga gitu ya waktu mengerjakan di UTS. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi yang baru. Kita hari ini akan mempelajari tentang delineasi pasar. Oke, saya pakai slide aja. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Kita di pertemuan pertama sudah mempelajari ada 6 tahapan di dalam analisis pasar, gitu ya. Yang pertama, kita melakukan analisis produktivitas. Ini adalah materi pertemuan ketiga. Kemudian, ini tahapan yang kedua. Kita melakukan delineasi pasar ini pertemuan ke-6, gitu ya. Setelah itu, kita akan melakukan analisis permintaan, demand analysis, itu di pertemuan ke-7. Supply analysis, pertemuan ke-8, dan seterusnya, gitu ya. Oke, interaksi demand dan supply, dan yang terakhir nanti mempelajari marketability analysis, itu di pertemuan sebelumnya. Tapi intinya ini adalah di tahapan kedua di dalam analisis pasar, delineasi pasar, gitu ya. Nah mungkin ini mungkin ada kata asing gitu ya, delineasi, tapi sebenarnya ini kata serapan gitu ya, setelah ada di KBBI, jadi saya tidak menerjemahkan, tapi saya menggunakan ini dari delineasi pasar ini. Oke, kita awali dari pengertiannya dulu gitu ya. Apa itu delineasi pasar? Kita dari terminologi atau mungkin pengertian kata per katanya dulu.
Nah, ini saya ambil dari KBBI. Delineasi kalau di KBBI itu diartikan sebagai penggambaran hal penting dengan garis dan lambang. Oke. Kalau ini saya ambil dari kamus, saya lupa, mungkin Oxford apa ya, saya lupa. Tapi intinya ini dari pengertian delineation dalam bahasa Inggris gitu ya. Intinya ini adalah sebuah aksi gitu ya, sebuah tindakan, oke, untuk menentukan posisi sesuatu gitu ya, dengan membuat garis batas, border gitu ya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Jadi sebenarnya pengertian dari delineasi pasar ini, kita membuat garis batas dari pasar properti kita. Kita menentukan pasarnya seperti apa, market areanya gitu ya, area pasarnya seperti apa. Nah, dalam menentukan market area, berarti kita membuat garis batas dari pasar kita gitu ya. Itulah market delineation atau delineasi pasar. Oke, jadi intinya itu, delineasi pasar artinya kita menentukan batas pasar. Oke. Menentukan batas pasar berarti kita menentukan batas nanti konsumennya itu dari mana, dan nanti kompetitor dari properti kita di mana. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang kita lakukan di pertemuan ke-6 ini. Kita membatasi itu, kita membatasi pasar kita dengan cara membuat garis batas gitu ya, agar jelas siapa konsumennya dan siapa kompetitor kita. Ya, jadi kita lebih fokus bisa menentukan itu. Nah, kenapa kita perlu melakukan delineasi pasar? Intinya, delineasi pasar ini akan menjembatani antara analisis produktivitas yang kita lakukan dengan demand analysis yang akan kita lakukan nanti. Jadi ini akan menjembatani antara analisis produktivitas yang telah kita pelajari kemarin dengan analisis permintaan atau demand analysis yang akan kita pelajari nanti di pertemuan ke-6. Kenapa menjembatani? Karena seperti ini. Kita kemarin waktu membahas produktivitas pasar, kita tahu bahwa intinya produktivitas pasar itu adalah kita menentukan kapasitas dari properti kita, gitu ya. Kemampuan dari properti kita untuk melayani masyarakat, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, setelah kita tahu itu, nanti kita kan tahu segmentasi pasarnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah ya kita menentukan demand analysis, gitu ya. Ada sesuatu yang miss gitu ya. Setelah kita tahu kapasitas kita, kemudian kita akan menentukan permintaannya seperti apa, ada yang miss, yaitu apa? Permintaan itu terjadi di area yang mana, kita perlu batasan ini gitu ya. Pasarnya perlu kita batasi dulu. Oke. Di mana pasar dari properti kita itu meliputi atau lingkup area yang mana. Nah, inilah delineasi pasar. Okay. Intinya tadi dia adalah scaling gitu ya. Dia ya intinya menjembatani antara kedua hal itu. Sekali lagi, di dalam analisis produktivitas kita tahu kapasitas properti kita dan kita tahu segmentasi pasarnya. Nah, setelah itu kita menentukan pasarnya tadi batasannya seperti apa gitu ya, sehingga kita bisa melakukan analisis permintaan tadi. Ya, intinya sekali lagi ini menjembatani antara properti produktivitas analisis dengan demand analysis. Oke, sampai di sini konsep dari delineasi pasar bisa dipahami ya, maksudnya apa ya? Atau ada pertanyaan? Paham ya? Paham, Pak. Oke, intinya kita menentukan pasarnya itu apa. Intinya itu delineasi pasar. Oke, nah tekniknya bagaimana? Tekniknya bisa kita kelompokkan menjadi dua, gitu ya. Teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum ini ya berlaku umum, gitu ya. Nah, teknik khususnya ini nanti kita akan mempelajari dan mungkin
kalau kita melihat dari soal UTS kebanyakan teknik khusus ini gitu ya. Teknik khusus ini adalah teknik yang khusus kita lakukan untuk retail. Retail itu artinya perdagangan. Mungkin propertinya adalah mall gitu ya. Jadi sekali lagi kalau teknik khusus kita lakukan karena ini ada metode khusus gitu ya, metode yang lazim digunakan, metode khusus, metode populer untuk menentukan batasan pasar untuk retail. Oke, retail di sini adalah pusat perbelanjaan, mall, gitu ya. Jadi pasar atau batas dari layanan mall itu seperti apa? Ini yang nanti akan kita pelajari. Jadi nanti kita akan berkutat terkait dengan metode yang kita gunakan, terutama kita nanti akan menyebutnya sebagai release law, gitu ya. Release law yang merupakan penurunan dari analisis konsep gravitasi, gitu ya. Jadi nanti kita sebut sebagai release law of retail gravitation. Itu yang akan kita bahas nanti. Tetapi intinya tekniknya ada dua jenis ini, teknik umum berlaku umum dan teknik khusus yang akan kita pelajari nanti terkait dengan retail tadi, gitu ya. Ada 3, Rayleigh, ada consumer spotting, dan ada Nelson. Tapi consumer spotting dan Nelson tidak kita pelajari lebih detail, karena nanti kita akan mempelajari detailnya adalah yang release law tadi, gitu ya. Oke, intinya seperti itu. Teknik yang kita gunakan untuk membatasi pasar atau membuat garis batas pasar adalah ini. Kita pahami yang umum dulu, gitu ya. Teknik umum yang pertama adalah kita berdasarkan lokasi konsumen, ya, atau by consumer location. Artinya apa? Ya batas pasarnya ditentukan oleh lokasi konsumen. Jadi batasannya mungkin sebuah kota, gitu ya, atau mungkin subkota tertentu, atau mungkin hanya perumahan sekitar. Nah, ini tergantung jenis properti yang kita analisis dan karakteristik demografis konsumen, gitu ya. Nah, misalnya properti kita adalah apartemen. Jadi mungkin dengan teknik umum, siapa sih yang akan menggunakan atau lokasi dari konsumen kita nantinya? Ya mungkin dalam sebuah kota, gitu ya. Artinya permintaan oleh penduduk dalam sebuah kota tertentu. Jadi batasannya pasar dari properti itu ya sebuah kota itu. Ya. Nah, kemudian misalnya properti, minimarket misalnya, Alfamart atau Indomaret yang akan kita gunakan. Siapa sih konsumen dari minimarket itu? Mungkin hanya beberapa blok kalau di kota itu ya, hanya beberapa blok dari minimarket itu gitu ya. Mungkin perumahan terdekat dari properti itu gitu ya. Jadi di sini kita membatasi, ya batasannya berarti memang hanya perumahan sekitar, gitu ya. Kita menentukan perumahan, misalnya 4 perumahan terdekat dan sebagainya, gitu ya. Nah itu teknik umumnya seperti itu. Kita memetakan di mana lokasi konsumennya. Ya intinya seperti itu. Kita mengira-ngira lokasi konsumennya nanti di mana. Mungkin sekali lagi sebuah kota, mungkin subkota tertentu, atau mungkin hanya perumahan sekitar, gitu ya. Tergantung dari properti yang kita analisis. Teknik yang kedua adalah kita menganalisis pesaingnya. Oke. Pesaing di sini berarti properti pengganti, gitu ya. Oke. Nah, kenapa dengan properti pengganti kita tahu analisis, kita tahu market delineation-nya, batasan pasarnya? Ya karena properti-properti pesaing itu akan melayani pasar yang sama, gitu ya. Jadi batasan dari pasar kita, ya mungkin lokasi dari properti pengganti itu karena melayani area yang sama. Oke, jadi di sini batas pasarnya itu ditentukan berdasarkan lokasi pesaing properti kita. Oke, jadi kita tentukan dulu suatu properti itu pesaing atau enggak. Kalau iya, berarti ya market area kita ya mencakup dari lokasi properti pesaing itu. Itu teknik umum yang kedua. Dan ini adalah teknik umum yang ketiga adalah berdasarkan analogi. Berdasarkan analogi itu seperti ini.
Jadi kita sudah tahu gitu ya, misalnya kita sudah memperoleh gambaran market area dari suatu properti itu adalah meliputi wilayah ini gitu ya. Artinya dalam radius ini gitu ya, misalnya radius 100 meter atau 200 meter kalau kita menganggap retail ya, kita menganggap properti kita adalah tadi misalnya minimarket tadi gitu ya. Nah, kemudian kita akan diminta untuk menentukan bagaimana market area dari suatu properti baru gitu ya. Nah, dengan analogi ini, karena kita sebelumnya tahu kalau minimarket itu sekitar 200 meter biasanya pengunjungnya gitu ya. Ya kita bisa menentukan berdasarkan analogi itu, kalau kita diminta untuk menganalisis suatu minimarket misalnya, ya 200 meter itu gitu ya. Itulah analogi. Artinya kita sudah tahu suatu properti itu mempunyai batasan pasar tertentu dan itu bisa kita terapkan ke dalam properti yang kita analisis. Itu teknik umum yang kita gunakan, gitu ya, yang bisa kita gunakan sebagai pendekatan untuk menentukan batasan dari properti kita, ya, dari ketiga hal ini. Ini adalah teknik umumnya. Oke. Nah, sekarang kita ke teknik khusus, dan ini yang mungkin sebagian besar nanti kita gunakan di UTS, adalah Rayleigh's Law. Oke, mungkin untuk Rayleigh's Law saya akan coret-coret ya, biar agak jelas. Sekali lagi, ini adalah teknik khusus, Rayleigh's Law. Tidak untuk semua properti, tetapi hanya untuk properti berupa pusat perbelanjaan atau retail, gitu ya, mall. Oke, saya akan menguraikan ini, Rayleigh's Law ini dengan dengan pendekatan yang telah kalian pelajari di SMA sebenarnya. Oke, ceritanya seperti ini. Sekali lagi, Rayleigh's Law ini akan digunakan untuk retail. Oke, sekali lagi ini batasan pasar yang akan kita gunakan untuk retail. Retail di sini artinya ya mall gitu ya, pusat perbelanjaan. Makanya kita sebut sebagai khusus, karena ini perlakuan hanya untuk retail tadi. Oke, mall, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Nah, ini dikembangkan dari formula gravitasi Newton. Oke, jadi yang SMA pasti sudah belajar ini gitu ya. Saya lupa, mungkin Newton tingkat 1 ya, jadi kalian IPA atau IPS sudah belajar ini gitu ya. Oke. Nah, gaya gravitasi Newton, kalau saya salah diingatkan ya, karena saya sudah lupa. Saya SMA dari tahun 2000 sampai 2003. Jadi sudah 18 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, jadi mungkin saya lupa. Oke. Formula dari Newton, gaya gravitasi Newton, kita sebutkan sebagai F, ini adalah G, tetapan gravitasi, dikalikan dengan M1, dikalikan dengan M2, dibagi dengan jarak kita kuadratkan. Saya lupa ya, G-nya angkanya berapa ya, ketetapan gravitasinya nanti. 9,8 kalau nggak salah, Pak. 9,8 ya. 9,8 itu adalah percepatan gravitasi, tapi kalau G-nya, G besarnya, saya lupa. 6,72 Pak, kalau nggak salah, Pak. Berapa? 6,72 kali 10 pangkat min 11. Ya, mungkin itu ya, karena saya juga udah lupa juga. Mungkin itu. Oke, makasih, Santios. Oke, tapi kita pakai ini, tapi kita nggak menggunakan ini. Intinya apa sih? Nah, ini kita kembangkan dari formula gravitasi Newton ini,
Sehingga kalau relay tadi sering disebut dengan Rayleigh's Law of Retail Gravitation. Retail karena kita hanya menggunakan ini untuk retail, gravitation karena ini berdasarkan formula dari gravitasi Newton, gitu ya. Nah, apa yang diperoleh dari Rayleigh ini, jadi seperti ini. Jadi kita ada 2 pusat perbelanjaan. Jadi asumsinya hanya 2 gitu ya, kalau di Rayleigh gitu ya. Ada pusat perbelanjaan A dan ada pusat perbelanjaan B. Nah, pertanyaan yang akan dijawab oleh Rayleigh ini adalah, di antara A dan B ini, mana batasnya? Gitu ya. Mana batasnya? Sehingga dengan batas ini kita tahu bahwa orang-orang di sini, ini merupakan bagian dari pasar A. Sedangkan orang-orang yang ada di sini, misalnya, di sebelah garis batas yang ini termasuk pasarnya B. Gitu ya. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Garis batasnya ini di mana? Ini yang akan dijawab oleh Rayleigh dengan model gravitasinya. Nah, garis batas inilah yang kemudian nanti kita sebut sebagai breakpoint. Atau ada yang menyebut sebagai breaking point, gitu ya. Oke. Nah, intinya ini menggunakan konsep Newton, yaitu apa? Konsep Newtonnya adalah saat seseorang itu di sini, gitu ya. Oke, saya menggunakan ini akan ditarik ke A dan juga dia akan ditarik ke B. Nah, breaking point ini terjadi saat resultannya sama dengan 0, gitu ya. Jadi ya gaya tarik ke pasar A, ke mall A itu sama dengan gaya tarik ke mall B, gitu ya. Sehingga itu merupakan batas pasarnya. Oke, saat sekali lagi resultannya sama dengan 0. Nah, ini yang akan kita tentukan. Bagaimana kita menentukan resultan sama dengan 0 ini? Balik lagi kita menggunakan konsep gaya gravitasinya Newton tadi, gitu ya. Oke, tapi kita akan menurunkan rumusnya. Penurunan rumus ini ya kalian tidak perlu pelajari, gitu ya. Paling nggak cukup tahu aja, gitu ya. Oke, paling nggak kalian cukup tahu aja. Yang penting nanti rumus akhirnya yang tahu. Oke, misalnya ada 2 mall, mall A dan mall B. Ukurannya berbeda. Ini menunjukkan massa tadi kalau di gaya Newton. Mall A ukurannya size A, size berarti mungkin luas dari mall itu, gitu ya. B, size-nya adalah size B. Keduanya ini terpisah sebesar D, gitu ya. Oke. Nah, kita menentukan ini nih. Kita menentukan di titik ini. Yang merupakan batas tadi, breaking point tadi, batas pasar tadi. Kita menentukan berapa DA-nya ini dan berapa DB-nya ini, gitu ya. Sehingga terjadi breaking point tadi. Oke, sekali lagi, breaking point ini terjadi saat resultannya ini sama dengan 0. Karena di titik ini akan ditarik ke A dan juga akan ditarik ke B. Oke, kita sekarang akan menurunkan rumusnya. Ini terjadi saat resultannya sama dengan 0, berarti gaya tarik ke A, G, dikurangi massa dikalikan dengan SA, dibagi dengan DA kuadrat, ini akan sama dengan G, ini yang gaya yang ke B, gitu ya, dikalikan dengan M, massa di titik itu, dikalikan massa dari B, berarti SB tadi,
masa kita analogikan sebagai ukuran dari mol gitu ya, dibagi dengan DB, kita kuadratkan. Oke, ini bisa habis, ini habis, ini habis, ini habis, sehingga kita memperoleh persamaan DA kuadrat, ini sama dengan SA, dikalikan dengan DB kuadrat, dibagi dengan SB. Atau DA, ini sama dengan DB, kita akarkan gitu ya, dikalikan dengan akar SA per SB. Oke, DB ini kita uraikan, ini rumusnya adalah D dikurangi dengan DA. Oke, tetap kita kalikan dengan SA per SB. Sekali lagi kalian nggak perlu tahu ini gitu ya, tapi hasil akhirnya nanti yang perlu kalian ketahui. Oke, SA per SB dikurangi DA dikalikan dengan SA per SB. DA-nya kita kumpulkan ke depan. D dikalikan dengan SA per SB. Oke, kita kumpulkan DA-nya, berarti 1 ditambah akar. D dikalikan dengan SA per SB, atau DA-nya ini adalah D dikalikan dengan SA per SB dibagi dengan 1 per akar SA per SB. Oke, dua-duanya kita bagi dengan akar SA per SB. Maka kita peroleh DA ini adalah D dibagi 1 per akar SA per SB plus 1. DA ini sama dengan D per 1 plus, karena 1 dibagi akar SA per SB ini sama dengan akar SB per SA. Gitu ya. Inilah Rayleigh's Law-nya. Oke, jadi DA ini adalah breakpoint dari A, gitu ya. DA tadi adalah breakpoint yang diukur dari A. Oke, ini sama dengan D, jarak keduanya, per 1 ditambah akar size dari B per size dari A. Oke, ini yang mungkin yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian tahulah rumus ini gitu ya. Jadi jarak pasar, batas pasar A adalah sebesar D, jarak kedua mol tadi gitu ya, dibagi 1 plus akar SB per SA, di mana S tadi adalah ukuran mol tadi gitu ya, dalam meter persegi dan sebagainya. D ini bisa jarak atau waktu tempuh lah, sama. Jadi kalau ada buku yang menggunakan waktu tempuh, oke. Tapi kalau D menggunakan jarak dalam kilometer juga oke gitu ya. Jadi sekali lagi D ini terminologinya bisa waktu, bisa jarak gitu ya. Oke, waktu tempuh atau jarak. Oke, itulah rumus dari Rayleigh breakpoint. Oke, Rayleigh's Law of Retail Gravitation. Kita bisa menentukan jarak pasarnya, batas pasarnya dengan rumus ini. Oke. Sebagai contoh misalnya adalah, saya lupa, saya menggunakan contoh yang ada di slide aja. Oke. Misalnya nih, ada 2 mall, ya, ada 2 pusat perbelanjaan, ada 2 retail. Oke. Ini adalah Bintaro Plaza,
sebagai mall pertama, yang kedua ini adalah Bintaro Exchange misalnya, ya, biar kalian kangen Bintaro. Oke. B, kita sebut sebagai B. Keduanya dipisahkan 10 km. Oke. Bintaro Plaza misalnya luasnya adalah 20.000 meter persegi. Bintaro Exchange luasnya adalah 40.000 meter persegi. Pertanyaannya adalah, di manakah break point-nya? Ya. Ini adalah break point. Di manakah break point-nya? Sehingga kita tahu ini adalah pasarnya B, ini adalah pasarnya A. Di manakah break point-nya? Oke. Kita bisa menggunakan rumus tadi bahwa break point-nya kalau kita ukur dari A sama dengan D per 1 ditambah akar size dari B per size dari A. D-nya tadi 10. 1 ditambah size dari B tadi adalah 40.000. Size dari A adalah 20.000. Oke, atau akar 2 gitu ya. Kalau kita menggunakan kalkulator ini nilainya adalah 4,14. Oke. Jadi break point-nya kalau kita hitung dari A adalah sejauh 4,14 kilo. Jadi di sini adalah 4,14 kilo. Sedangkan sisanya sebesar 5,86 itu adalah kalau kita ukur dari B, gitu ya. Oke. Itu break point-nya. Intinya, kalau seseorang tinggalnya misalnya 4 km dari Bintaro Plaza, maka dia ya akan berbelanja ke Bintaro Plaza, ke A. Kalau jaraknya 5 kilo dari BP, maka dia akan pergi ke B, gitu ya. Dia akan pergi ke Bintaro Exchange berdasarkan rumus dari Rayleigh ini, gitu ya. Karena tadi batasannya adalah break point tadi. Kalau di sebelah kiri break point, maka dia akan pergi ke A, dan sebelah kanan break point, maka dia akan pergi ke B. Itulah batas pasar, itulah market delineation dari sebuah mall, gitu ya. Nah, ini rumusan dari Rayleigh ini hanya untuk 2 mall, gitu ya. 2 mall, berapa batas di antara keduanya. Oke, yang membatasi pasar di antara keduanya. Nah, padahal kan realnya itu kan ada banyak mall gitu ya, mungkin Bintaro Exchange di sini misalnya. Misalnya B tadi. Oke, misalnya ini adalah Bintaro Plaza tadi. Mungkin dikelilingi oleh mall lain gitu ya, mall C. Mungkin ada di sini ada mall D gitu ya. Nah, bagaimana menentukan pasar kalau keadaannya seperti ini? Ada beberapa teknik, cuman sebenarnya kalian tidak perlu belum diperkenalkan oleh teknik ini gitu ya. Teknik yang pertama adalah ya tadi, dari A ke B kita tahu batasan pasarnya mungkin di sini, yang C mungkin batasnya di sini, yang D mungkin batasnya di sini gitu ya. Ya mungkin lebih jelas saya hapus, saya ganti. Mungkin batasnya di sini misalnya, maka kalau kita hubungkan dari ketiga batas ini, maka inilah market delineasinya. Oke, delineasi pasarnya seperti ini. Oke. Ada yang beranggapan ini, ada lagi yang beranggapan yang berbeda gitu ya. Oke, A misalnya di sini ada B, di sini ada C, di sini ada D gitu ya misalnya. Kita tahu ini batasnya di sini, ada di sini, ada di sini. Ada yang menganggap seharusnya ini dibuat garis lurus gitu ya. Oke. Garis potong di antara keduanya, dan ini ada garis potong. Oke. Maka kalau di sini inilah market area dari B gitu ya. Ada yang ngomong seperti itu. Kalau di bukunya Fanning
menggunakan konsep yang ke ini gitu ya. Nanti kita lihat. Tapi ada yang menganggap seharusnya menggunakan konsep ini. Tapi apapun itu, intinya kalau rally itu membagi area pasar dari 2 mall dengan perhitungan ini gitu ya, dengan perhitungan formula dari rally ini. Oke. Intinya seperti itu terkait dengan release gitu ya. Sebelum saya membuka pertanyaan, mungkin saya ke slide dulu biar clear deh, biar jelas. Oke, release. Oke, ini yang sorry. Kita sebelum ini. Oke, ini sudah. Oke. Ini dipopulerkan oleh William Reilly 1931 dia. Ini khusus retail, diturunkan dari hukum gravitasi Newton sehingga dikenal dengan Reilly's Law of Retail Gravitation, tadi kita sudah membahas. Jadi intinya ini sekali lagi membuat batas di antara 2 pusat perbelanjaan gitu ya, mana yang merupakan market area A, mana yang merupakan market area B. Dengan rumusan ini, tadi kita sudah menurunkannya. Ini diturunkan dari gravitasi Newton tadi gitu ya. Oke. BPAB berarti jarak breakpoint dari A. Oke, D adalah jarak retail A dan B tadi. Oke, bisa jarak, bisa waktu tempuh. S adalah ukuran atau size dari retail tadi. Oke, misalnya tadi ini perhitungan kita yang telah kita pelajari, keduanya 10 km dan luasnya beda. Kalau luasnya sama, oke, artinya A dan B itu sama gitu ya, luasnya sama. Luas juga menunjukkan attractiveness dari mall gitu ya, kelengkapan dari mall. Kalau semakin luas, maka jangkauan pasarnya akan semakin luas juga. Kalau ukuran mallnya sama, maka breakpoint-nya adalah di tengah-tengah. Misalnya sama-sama 20.000 meter persegi, maka ya di tengah-tengah. Tetapi ini karena Bintaro Exchange itu luasnya lebih besar, maka cakupan pasarnya juga lebih dari setengahnya tadi, lebih dari 5 kilo tadi, gitu ya. Setelah kita hitung adalah cakupan pasarnya yang Bintaro Exchange yang warna hijau 5,86 km gitu ya. Padahal kalau kita melihat ini di tengah-tengah, maka seharusnya di sini. Oke, kalau ini tengah-tengahnya adalah di 5 km ini gitu ya. Tetapi sekali lagi, karena Bintaro Exchange ini lebih luas, maka cakupan pasarnya lebih besar. Jadi dia bergeser dan mencaplok pasarnya Bintaro Plaza. Oke, jadi ini pembagiannya sekarang ini. Oke, konsepnya seperti itu. Oke, next. Nah, kalau penduduk itu tinggalnya kurang dari 4,14 kilo dari Bintaro Plaza, maka ya dia akan menjadi konsumennya Bintaro Plaza. Kalau lebih dari 4,14, maka dia menjadi konsumennya Bintaro Exchange. Oke, kalau ini konsep yang saya jelaskan tadi gitu ya. Alternatifnya adalah menghubungkan breakpoint atau membuat garis dulu dari breakpoint. Sehingga kita memperoleh market delineation tadi. Oke, itu Reilly's Law. Ada metode lain yang digunakan untuk menentukan batasan pasar dari pusat perbelanjaan, dari retail. Ada bentuknya adalah customer spotting. Kalau customer spotting ini dipopulerkan oleh Applebaum. Ini intinya adalah setiap pengunjung mall itu didata. Oke, didata. Pengunjung rutin dari mall itu didata sehingga kemudian diplot dalam sebuah peta dan kita tarik areanya gitu ya. Kita membuat batasannya, inilah market delineation dengan customer spotting gitu ya. Jadi kita mendata dulu gitu ya. Yang mengunjungi mall
seringnya itu dari mana. Kemudian kita membuat batasannya. Itu customer spotting. Teknik yang terakhir adalah teknik Nelson. Ini pengembangan dari realis dan consumer spotting tadi. Intinya kalau realis tadi kan hanya dari luas mall gitu ya. Kalau teknik Nelson dikembangkan gitu ya. Dari ketersediaan barang dagangan, dari harga, fasilitas, kenyamanan, dari kebiasaan, pusat retail dan sebagainya. Intinya ini pengembangan dari realis tadi dan spotting teknik tadi gitu ya. Kalau realis tadi hanya ukuran mall, karena kalau ini membuat suatu variabel tertentu gitu ya, dengan tertimbang tertentu dari masing-masing komponen ini, sehingga size-nya tidak hanya ukuran, tetapi melingkupi atau mencakup dari pertimbangan ini, gitu ya. Fasilitas, kenyamanan, harga, ketersediaan barang dagangan, dan sebagainya. Oke, tapi intinya untuk kita menggunakan yang paling simpel saja, kita menggunakan model rally tadi, gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan terkait dengan market delineation, terutama model rally, karena yang akan kita gunakan nanti adalah model rally ini untuk latihan soalnya. Silakan kalau ada pertanyaan, intinya seperti itu. Pak, mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Oh, yang di slide 18 itu, posisi pasarnya itu yang mana aja, Pak? Di ujung segitiga itu, yang di center 1, 2, 3 itu, Pak? Slide 18 itu yang mana ya? Yang ini kah? Yang ada. Yang ini? Ya, yang itu, Pak. Yang ini. Jadi yang garis yang di dalam ini, yang ini intinya letak dari objek properti kita di sini, gitu ya. Ini adalah letak objek kita. Ini letak mall yang lain, oke. 2, 1, dan 3, ini adalah letak mall yang lain, oke. 1, 2, 3 ini letak mall yang lain. Nah, masing-masing ini setelah kita hitung breakpoint-nya ada di sini, oke, di titik ini, dan titik ini. Maka dengan teknik yang kita lakukan, market delineation dari subjek kita adalah, kalau dengan ini adalah kita menarik garis dulu. Mungkin garis tegak lurus dari titik itu ya. Kita tarik, dan segitiga yang diperoleh, segitiga inilah area pasarnya. Jadi market area dari mall yang kita analisis adalah yang segitiga ini, gitu ya. Oke, seperti itu. Semoga menjawab ya, Popi ya. Paham ya maksudnya? Atau ada pertanyaan lain? Berarti Pak, dalam teknik ini tuh yang dianalisis lebih ke jaraknya, Pak ya. Misalnya jarak dari konsumennya ke mall-nya itu ya, bukan kayak misalnya bentuk pasar tuh kayak cuma mempermudah kita aja kan, Pak. Oke. Jadi sebenarnya ini gini. Kan kalau dari rally intinya ada 2 mall dulu. Oke, ada 2 mall gitu ya. Oke, ada 2 mall, dan di antara mall itu tersebar penduduk. Di antara 2 mall itu tersebar penduduk. Nah, penduduk ini kan mempunyai opsi gitu ya. Dia mau ke mall A atau dia mau ke mall B. Oke. Nah, rally pertimbangan yang penduduk untuk memilih mall A atau mall B adalah jarak dan ukuran dari mall itu, gitu ya. Kalau ukuran mall-nya sama, maka batasan di antara keduanya adalah di tengah-tengah mall itu, gitu ya. Jadi kalau lebih dekat ke mall A, berarti penduduk itu akan ke mall A. Artinya penduduk itu sebagai pasarnya mall A. Kalau penduduk itu lebih dekat ke B, maka dia akan menjadi pasarnya B, gitu ya. Dia konsumennya mall B. Itu kalau mall itu mempunyai ukuran yang sama. Tetapi karena di kasus kita tadi misalnya adalah mall B, Bintaro Exchange ini lebih besar, jadi pasarnya tidak di tengah-tengah. Artinya penduduk yang ada di sini, pasarnya tidak di tengah-tengah, tetapi breaking point-nya itu menggeser atau mencaplok yang Bintaro Plaza, karena mall Bintaro Exchange lebih besar. Jadi tidak di 5 km, tetapi untuk Bintaro Exchange itu adalah
siapapun masyarakat, siapapun penduduk yang jaraknya 5,86 km, ini adalah pasarnya Bintaro Exchange. Artinya orang-orang ini akan pergi ke Bintaro Exchange, bukan ke Bintaro Plaza, gitu ya. Jadi itu, yang dibagi adalah area di antara dua mall itu oleh relay ini. Area di antara dua mall itu. Sebagian masuk pasarnya Bintaro Plaza, sebagian masuk Bintaro Exchange. Nah, titik pisahnya dari mana? Ini yang kita cari dengan breakpoint tadi, gitu ya. Oke, mungkin seperti itu, Topik. Konsepnya seperti itu. Jadi yang kita bagi adalah masyarakat di antara dua mall itu, mana yang akan menuju mall A, mana yang menuju mall B, dengan batas yang kita sebut sebagai breaking point tadi. Oke, gitu, Topik. Semoga menjawab ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk release law ini bisa nggak Pak kita bukan mall, tapi misalkan kayak minimarket kayak Alfamart sama Indomart gitu, Pak. Nah, mereka kan itu jaraknya deket ya, Pak. Itu gimana cara kita membagi masyarakat yang lebih prefer ke Indomart atau Alfamart, dan mereka kan biasanya sebelahan gitu, Pak, deketan ya? Gitu, Pak. Iya. Oke, sip. Jadi kalau Alfamart sama Indomart ini apa ya, sesuatu yang unik gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke situ, Rally ini dia mengkhususkan diri memang ke pusat perbelanjaan gitu ya. Bukan istilahnya kalau ini retailnya bukan retail semacam Indomaret dan Alfamart. Jadi ini lebih cocok memang ke mall gitu ya, ke pusat perbelanjaan. Nah, kalau tadi ke Alfamart dan Indomaret ini konsepnya bisa sebenarnya dengan rally ini. Justru malah ada sesuatu yang unik gitu ya. Bentar, saya mau share screen. Bentar ya, saya tak share screen dulu. Oke, ada sesuatu yang unik terkait dengan Indomaret dan Alfamart ini. Konsepnya sama sebenarnya dengan relay ini. Tapi kalau kita bicara Alfamart, Indomaret, intinya mereka mempunyai size yang sama. Oke, intinya mereka, mungkin asumsi kita adalah mereka size-nya sama lah. Antara Indomaret dan Alfamart, ya segitu-gitu juga gitu ya. Nah, konsepnya miripnya seperti apa? Miripnya seperti ini. Oke, misalnya ini adalah suatu area gitu ya. Ini adalah suatu area, suatu bentang gitu ya, mungkin ada perumahan, ada bentang letak rumah dan sebagainya, misalnya di antara garis ini. Oke. Nah, misalnya nih, di situ belum ada minimarket, belum ada Indomaret, belum ada Alfamart. Kemudian ada muncul Indomaret gitu ya, misalnya di sini, oke, dia ada di ujung gitu ya, di pojokan. Maka pasar dari Alfamart ini, tadi saya nyebut Alfamart dan Indomaretnya, apalah, misalnya Alfamart yang pertama gitu ya. Semua orang yang ada di sini, semua orang, semua keluarga yang ada di sepanjang garis ini, oke, semuanya ini merupakan pasarnya atau market areanya dari A. Karena apa? Karena ini ya cuma satu-satunya gitu ya. Nah, kalau dia letaknya di situ, maka si B, misalnya Indomaret datang. Indomaret datang. Maka kalau dia berpikir logis, B ini seharusnya dia berada di sini. Kenapa B dia di situ? Karena dengan B di situ, dan orang itu hanya mempertimbangkan jarak, asumsinya adalah orang hanya mempertimbangkan jarak, maka semua area ini
semua konsumen ini dia akan datang ke B. Kenapa? Karena lebih dekat, gitu ya. Ya mungkin ini tidak dempet-dempetan, misalnya, misalnya dia di sini lah B, dan seterusnya, gitu ya. Nah ini bukan suatu keseimbangan, gitu ya, bukan keseimbangan yang terjadi. Ini bukan nas equilibrium, gitu ya. Nah, nas equilibriumnya seperti apa? Nas equilibrium di sini adalah konsep yang kita sebut sebagai hoteling, gitu ya. Nanti kalian bisa browsing dengan konsep hoteling. Dengan konsep nas equilibrium, Alfamart dan Indomaret ini, kalau dia adalah orang yang logis, gitu ya, maka saat belum ada pasar, maka si A itu akan mendirikan langsung di tengah-tengah di area itu, gitu ya. Oke, kalau dia mendirikan pertama, semuanya masih ke situ. Tapi kalau misalnya Indomaret datang, maka dia kalau dia Indomaret yang logis, dia akan tetap berdampingan dengan Alfamart itu. Harapannya apa? Harapannya adalah pasar itu tetap dibagi proporsional setengah-setengah di antara keduanya, gitu ya. Oke. Karena apa? Kalau yang A, Alfamart tadi sebagai pihak yang pertama datang di pasar, dia letaknya tidak di tengah-tengah di suatu pasar, maka B, Indomaret akan memanfaatkan ini dan dia akan berlokasi di dekat A, yaitu di B tadi, sehingga dia akan memperoleh keuntungannya lebih besar, jumlah pasarnya lebih besar, karena orang akan lebih dekat, gitu ya. Nah ini sebenarnya si A tadi bisa merespon, dia akan memindah lokasi perusahaannya di sebelah sini. Akibatnya apa? Orang-orang di sebelah kanannya akan berkunjung atau dia menjadi konsumennya A, gitu ya. B akan kehilangan konsumen, dan seterusnya. B akan merespon dengan berpindah ke sebelah kanannya lagi, dan seterusnya. Intinya, kalau mereka berdua berpikir rasional, maka yang pertama adalah orang retail tadi, Indomaret atau Alfamart tadi, dia akan berlokasi di tengah-tengah, dan kalau ada retail yang baru, maka dia akan berdampingan di dekatnya retail yang pertama tadi, dengan harapan bisa memecah pasar dengan proporsi yang sama, gitu ya. Oke, mungkin itu salah satu alasan kenapa Indomaret dan Alfamart itu bukan selalu ya, kebanyakan berdampingan. Karena memang secara ini termasuk game teori ya. Secara game teori memang menguntungkan kalau mereka selalu berdampingan, gitu ya, selalu berdampingan. Oke, tapi balik lagi ke sini, balik lagi ke pertanyaan Nabila tadi. Kalau tadi itu lebih ke mall, karena apa? Karena kalau ini kita terapkan di Indomaret atau Alfamart tadi, mungkin asumsinya kalau Alfamart dan Indomaret tadi ukuran pasarnya ya sama, gitu ya, artinya A dan B sama. Yang relay tadi lebih ke mall, pusat perbelanjaan. Walaupun sekali lagi, walaupun bisa diterapkan ke Alfamart dan Indomaret, cuman memang pemikiran awalnya itu untuk ke mall tadi, ke pusat perbelanjaan yang mungkin secara karakteristik size-nya berbeda tadi. Mungkin gitu ya Nabila ya. Mungkin secara singkat intinya ini awalnya didesain di mall, tapi kalau diterapkan ke Indomaret ya sama, gitu ya. Ya mungkin perlakuannya sama. Ya. Oke gitu Nabila. Ya, Pak, apa mungkin kalau dia nggak bisa pakai realis law, dia pakai teknik umum mungkin, Pak? Bisa nggak, Pak? Ya, umumnya memang dia menggunakan teknik umum. Untuk yang apa? Yang Indomaret, Alfamart, retail yang kecil-kecil tadi dia menggunakan teknik umum yang awal tadi telah kita pelajari, gitu ya. Tadi yang saya contohkan, memang Alfamart dan Indomaret ya mungkin hanya beberapa blok aja, gitu ya, yang ke Alfamart dan Indomaret mungkin
2 blok perumahan, 3 blok perumahan, dan sebagainya. Bisa menggunakan teknik umum itu. Walaupun sekali lagi kalau kita mengembangkan dari relay, ya bisa-bisa aja gitu ya. Cuman sekali lagi awalnya memang rally ini diperuntukkan untuk yang mall tadi. Mungkin gitu Nabila ya. Iya, Pak. Makasih, Bapak. Oke, sip. Oke, yang lain ada pertanyaan? Pak, mau tanya, Pak. Oke, sip. Terus ya? Iya, Pak. Misalnya Pak, yang tadi Pak, yang konsep relay tadi, misalnya kayak masyarakat yang tinggal kurang dari 4,14 km tadi Pak, misalnya kan aturannya kan dia menjadi konsumen dari Bintaro Plaza kan Pak, karena dia lebih dekat. Tapi dia lebih memilih Bintaro Exchange Pak dibandingkan Bintaro Plaza, mungkin karena kelengkapan ketersediaan barang dari si Bintaro Exchange. Jadi ya menyalahi dari aturan dari relay tadi lah Pak, kalau gitu. Oke, jadi memang ini rally slow tadi, ini hanya menyederhanakan konsep gitu ya. Dia menyederhanakan konsep apa? Konsep yang menjadi inti dari konsumen untuk pergi ke mall A dan mall B tadi adalah murni karena jarak dan karena size gitu ya. Pertimbangannya seperti itu. Kita mengesampingkan dari macam-macam tadi gitu ya, yang sebenarnya dikoreksi dengan model terakhir yang kita lakukan tadi gitu ya, dengan Nelson tadi. Kalau Nelson pertimbangannya nggak hanya ukuran tadi, tetapi mungkin ketersediaan barang dagangan ini masuk ke size mungkin gitu ya, tapi harga, competitiveness, fasilitas, kenyamanan, mungkin kebiasaan, prestis dan sebagainya dikesampingkan dari rally tadi, ya. Mungkin secara singkat, rally ini menyederhanakan dari sesuatu fenomena yang kompleks yang ada, gitu ya. Dia membatasi atau menentukan pasarnya dengan cara yang sederhana. Apakah ini real atau enggak? Namanya model, ya tentu enggak real. Artinya dalam konteks realita, mungkin saja orang yang dekat ke Bintaro Plaza pergi ke Bintaro Exchange dan sebagainya, gitu ya. Tetapi kalau kita melihat model secara general, gitu ya, artinya kebanyakan dan sebagainya, mungkin ini menjadi suatu tools atau model yang bagus, gitu ya. Cuma sekali lagi, namanya model, apapun model itu, ekonometrik, model apapun gitu ya, yang kita buat, yang kita kembangkan, tidak akan pernah sama dengan realita, ya, tidak akan pernah sama dengan realita. Cuman ketepatan, proyeksi atau mungkin error yang terjadi dan sebagainya dari model rally ini bisa menjadi model yang bagus rally ini gitu ya. Walaupun sekali lagi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Raski tadi, ya mungkin aja di dalam realita tidak seperti ini. Tetapi kalau kita menggambarkan ini yang nantinya akan kita bawa ke saat kita misalnya kita melakukan analisis permintaan, rally ini menjadi suatu model yang mempunyai power yang kuat gitu ya, yang tinggi gitu ya. Saat kita memproyeksikan permintaan misalnya nanti di pertemuan selanjutnya, ya fokus kita adalah misalnya kita permintaan di Bintaro Exchange adalah ya perilaku masyarakat yang jaraknya adalah 5,86 kilo ini gitu ya. Ini yang menjadi fokus kita gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Jadi mungkin kesimpulannya adalah secara realita mungkin tidak sesuai dengan model ini, tetapi ini adalah model yang mungkin powernya bagus gitu ya untuk memperkirakan permintaan, sehingga saat kita melakukan analisis permintaan, ya fokusnya kita bisa menggunakan rally ini gitu ya. Kita tidak perlu secara keseluruhan kita analisis konsumennya, tetapi fokus kita adalah kalau di Bintaro Exchange tadi dengan perhitungan ini misalnya, ya fokus kita adalah masyarakat yang tinggal 5,86 km dari Bintaro Exchange ini gitu ya. Mungkin semacam itu, Reski. Oh ya Pak, siap. Terima kasih. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ini adalah latihan soal. Oke, kalian tentukan
breakpoint-nya di mana. Jadi yang kita analisis adalah Bintaro Exchange gitu ya. Jadi kalian menentukan breakpoint dari area di antara Bintaro Exchange dan Mall Pondok Indah. Kemudian Bintaro Exchange dengan Sumarekon Mall Serpong. Kemudian Bintaro Exchange dengan Living World dan seterusnya gitu ya, termasuk Bintaro Exchange dengan Bintaro Plaza. Itu breakpoint-nya jaraknya berapa dari Bintaro Exchange untuk masing-masing mall itu gitu ya. Jadi yang kalian cari adalah jarak dari Bintaro Exchange dan jarak dari mall yang lain tadi gitu ya. Oke, dengan data seperti ini. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kita bahas. Oke, atau mungkin kita sambil istirahat 10 menit ya. Kalian sambil istirahat 10 menit, tapi sambil ngotak-atik inilah. Nanti kita kembali 46. Saya kasih 15.50 lah. 15.50 nanti kita balik lagi ya. Bisa off kamera. Silakan dikerjakan sambil istirahat. Jadi ini yang kita hitung karena acuan kita adalah Bintaro Exchange gitu ya, Bintaro Exchange ke mall mana gitu ya. Nah, kalau ke Mall Pondok Indah tadi, berarti kalau ini kita tinjau dari Bintaro Exchange, maka sesuai dengan rumus, ini sama dengan jarak D, kita bagi dengan 1 ditambah square atau akar dari size lawan, gitu ya, size 2 dibagi dengan size dari Bintaro Exchange itu sendiri, gitu ya. Oke, Bintaro Exchange ini saya dolar. Oke, ada yang salah. Oke, 18,75. Oke, bisa kita tarik ke bawah, sehingga jarak dari tempat lain, ya jarak itu dikurangi dengan Bintaro Exchange tadi. Jarak dari Bintaro Exchange. Oke, dan seterusnya. Oke, gini ya. Ini cara menghitungnya seperti itu. Intinya kita menghitung jarak di antara dua mall ini, pemisahnya mana, sehingga kita tahu ini merupakan pasar dari Bintaro Exchange atau pasar dari mall yang lain. Oke. Sekarang soal selanjutnya. Slide delineation pasar. Oke. Nomor 1, jawabannya apa? Tadi saya nyampe apa ya? Alfian ada kan? Ada Pak, sebentar Pak. Oke, silakan dibaca dulu Alfian.
Jawabannya C bukan, Pak? C. Oke. C jawaban yang benar. C benar gitu ya. Oke, Bintaro Exchange mempunyai potensi untuk menarik konsumen lebih besar dibandingkan dengan Mall Pondok Indah. Ini terlihat dari Bintaro Exchange yang luasnya lebih tinggi gitu ya daripada Pondok Indah. Bintaro Exchange luasnya 40.000 meter persegi, Mall Pondok Indah 20 meter persegi. Sehingga kalau kita lihat gitu ya, keduanya berjarak 32, tetapi pasarnya Bintaro Exchange lebih tinggi gitu ya. Tidak setengahnya, tidak 16, tetapi 18,75. Sedangkan dari mall lain hanya 13,25. Ini artinya Bintaro Exchange akan menarik konsumen yang lebih besar dibandingkan dengan Mall Pondok Indah. Ihwalnya karena memang luasnya lebih besar dibandingkan dengan Mall Pondok Indah. Oke, C benar. Tetapi jawaban A dan B juga benar gitu ya, Alfian. Mungkin agak rancu ya, tapi maksud dari pembuat soal seperti ini. Yang A itu berarti Bintaro Exchange mempunyai potensi untuk menarik konsumen sekitar 13,25 dari Mall Pondok Indah. Ini artinya 13,25 atau lebih tinggi gitu ya. Artinya semakin mendekat ke Bintaro Exchange, ini menjadi pasarnya Bintaro Exchange gitu ya. Maksud dari pembuat soal seperti itu gitu ya. Jadi ya mungkin karena masalah bahasa aja ya, tetapi di sini semua pernyataan benar, termasuk yang B. Bintaro Exchange akan mempunyai potensi untuk menarik konsumen sekitar 7,95 km dari Mall Living World atau lebih jauh gitu ya. Artinya semakin mendekat ke Bintaro Exchange gitu ya. Oke, mungkin Alfian tahu jawabannya, cuman karena bahasanya rancu jadi salah gitu ya. Oke, jadi di sini semua pernyataan benar gitu ya. Paham kan ya maksud saya ya? Yang lain juga paham kan? Ya, Pak, paham, Pak. Oke, sip. Ada pertanyaan terkait ini? Yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Aljaris. Tadi maksud Bapak yang kayak yang 7,9 km dari Mall Living World itu berarti lebih dekat ke BS yang pilihan B, Pak. Yang pilihan B ya? Iya. Sebenarnya maksud dari pembuat soal itu intinya ini karena saya dapat kuncinya D. Dia maksudnya gini. Maksudnya 7,95 ini adalah break point gitu ya. Jadi dia bisa menarik konsumen yang jaraknya 7,95 dari Living World atau lebih jauh gitu ya. Artinya atau lebih dekat lagi ke Bintaro Exchange gitu ya. Itu juga potensi konsumennya dari Bintaro Exchange. Jadi maksud pembuat soal seperti itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Dengar sih, Pak. Oke, sip. Oke. Pak, mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Oh, jadi masuk contohnya buat yang pilihan B itu maksudnya gini, Pak ya. Bintaro Exchange itu bakal narik konsumen yang berada di luar radius 7,95 dari Living World gitu, Pak. Iya. Tapi searah dengan Bintaro Exchange gitu ya. Artinya suatu area atau konsumen di antara Bintaro Exchange dengan Living World di luar 7,95 itu. Oke, tapi ke arah Bintaro Exchange gitu ya. Oke, maksudnya seperti itu. Oke, makasih Poppy. Kasih, Pak. Oke. Clear ya? Cuman masalah bahasa aja. Next. Nomor 2. Aljaris. Ya, Pak, lagi baca soal bentar. Oke, sip. Silakan dibaca dulu.
Ya, kita beli sate ya, Maya. Aku tadi mau kesuwen. Oke. Jawabannya B, Pak. Jawabannya apa? B, Pak. Cenderung lebih memilih mengunjungi Bintaro Exchange. Oke, sip. Karena 15 km itu kalau dipandang dari Mall Alam Sutra, berarti itu telah melebihi breakpoint tadi, gitu ya. Jadi kalau kita gambar, gitu ya, antara Bintaro Exchange dengan Mall Alam Sutra, letak 15 km dari Mall Alam Sutra itu masuk ke wilayah atau areanya dari Bintaro Exchange. Jadi konsumen akan cenderung untuk lebih mengunjungi Bintaro Exchange. Oke, sampai di sini ada pertanyaan soal ini? Aman, Pak, dari saya, Pak. Aman. Oke, yang lain? Clear ya? Next. Delila? Pak, itu kawasan Bintaro Jaya, Pak. Iya, Bintaro Jaya itu artinya mallnya Bintaro Exchange dengan Bintaro Plaza. Oh gitu, oke Pak. Maksud pembuat soal seperti itu. Jadi yang fokus kita Bintaro Exchange dengan Bintaro Plaza. Delila ada kan ya? Maksudnya masih baca soal kan ya? Atau nggak ada? Ada Pak, yang masih baca soal Pak. Baca dulu. Oke. Jawabannya A, Pak. Ya, jawabannya A ya. Karena kita lihat antara Bintaro Plaza dengan Bintaro Exchange, luasnya lebih luas Bintaro Exchange. Ini yang membuat area dari breakpoint-nya itu juga lebih luas Bintaro Exchange. Dalam hal ini berarti pengunjung, masyarakat, penduduk di antara Bintaro Plaza dengan Bintaro Exchange itu sebagian besar itu akan ke Bintaro Exchange daripada Bintaro Plaza gitu ya. Jadi ini jawabannya yang A. Oke, clear ya? Ada pertanyaan? Oke, saya rasa clear. Next. Ini antara Bintaro Exchange dengan Ion Surya. Surya dibaca dulu, saya mau ngambil paket dulu. Baik, Pak. Oke, Surya udah dapat jawabannya? Sorry ya, saya Pak. ada anak saya. Yang mana? Kalau saya yang B, Pak. Benar nggak, Pak?
Bentar. Bentar, Gabi. Oke, kita lihat ya, antara Bintaro Exchange dengan Ion Mall. Oke, kita lihat breakpoint-nya dari luasnya dulu, Ion itu lebih luas, sehingga dia seharusnya potensi untuk menarik konsumennya lebih jauh daripada Bintaro Exchange. Oke, yang B benar. Yang A benar. Oh, ini cari yang salah kok, Surya. Iya Pak, yang D Pak. Yang D ya? Oke, jadi yang salah ada yang D, karena Bintaro Exchange menarik calon konsumen yang berada pada jarak 8 kilo, enggak, tetapi pada jarak 7,28 gitu ya, sekitar 7 km dari Bintaro Exchange. Oke, yang salah yang D. Oke, ada pertanyaan yang soal ini? Oke, saya rasa clear. Next. Ini cuma lihat aja, jadi pasti bisa. Reski Milenia. Oke, Pak. Oke, yang mana? Yang lebih dari 10 km, Pak. Yang A. Ini dilihat dari Living World. Oh, 8, Pak. Oke, 8 ya. Oke, jadi kita lihat di Living World, jarak breakpoint-nya kalau dilihat dari Bintaro Exchange itu sekitar 10,05. Kalau dari Living World berarti 7,95 atau sekitar 8 gitu ya. Pak, berarti itu tergantung soal kan Pak? Soalnya kan di soal kayak nggak tahu dilihat dari Living World atau Bintaro Exchange gitu Pak. Jadi kayak rancu gitu Pak. Iya, tergantung di soal. Kalau ini kan sudah dari gitu ya, dari mana? Maksudnya pasti di soal ada gitu ya, dari mana kita melihatnya gitu ya. Dari Bintaro Exchange atau dari lawannya. Kalau di sini kan antara Bintaro Exchange dengan Living World, kita melihat breakpoint-nya dari Living World, berarti yang 7,95 itu, yang 8 gitu ya. Jadi kalian harus teliti baca soalnya gitu ya. Breakpoint-nya dilihat dari mana. Karena kan breakpoint kan antara dua mall tadi gitu ya. Tergantung sudut pandangnya kan, jaraknya berapa gitu ya. Dari mall A atau mall B gitu ya. Oke itu Pak, makasih Pak. Dan yang lain. Jadi sekali lagi fokus di soal, ditanya atau jawabannya ditinjau dari mananya. Baik Pak, terima kasih Pak. Next. Saya ke atas lagi ya. Oke. Muhammad Amirul Husain. Sebentar, Pak. Oke, sip. Yang C bukan, Pak? Yang C, Pak.
Oke, kalau yang A benar atau salah? Kenapa A salah? Tadi Amirul katanya A, berarti salah kan? Berarti Amirul kenapa A salah? Oh iya. A Oh benar iya, juga. benar ya, Pak. A Benar, benar. Pak. B benar atau A benar, B Pak. benar? B benar B. juga? Iya. B benar Benar, juga. Pak. Artinya breakpoint-nya kan 13,25 dari Mall Pondok Indah gitu ya. Jadi B Iya, benar. Pak. A benar, B benar, C benar, maka jawabannya adalah D gitu ya. D. Oke, mungkin tinggal lihat aja sebenarnya. Oke, jadi soal saya lupa. Jadi mungkin sekitar 8 soalan dari UTS terkait Rayleigh ini gitu ya. Jadi mungkin ini kan yang pertama kalian harus benar dulu penghitungannya, yang kedua teliti cara membacanya gitu ya. Selebihnya bisa lah. Gitu. Next. Nomor 7, silakan dibaca dan dijawab Ibnu Karisma. Bentar, Pak. Sip. Silakan dibaca lagi. B bukan, Pak. Jawabannya? B, Pak. D. Delta. Delta ya? B, Delta. Pak. B. Bravo, Bravo. Bravo. Oke. Jawabannya Bravo gitu ya. Kita Bravo apakah benar? Orang yang rumahnya 12 km dari Bintaro Exchange, dan ini kita bandingkan dengan Living World gitu ya. Oke, Bintaro Exchange Living World, kalau jaraknya 12 km, ini sudah melampaui breakpoint belum, Ibnu Karisma? Breakpoint-nya berapa untuk ke Living World? 10 km, Pak. Oke, 10. Jadi dalam radius 10, dalam jarak 10, dia itu akan ke Bintaro Exchange. Nah, sedangkan ini jaraknya 12. Akan tetap Bintaro Exchange. Wah, ke Bintaro Exchange, iya deh, Pak. Semua salah, Pak. Semuanya salah ya? Oke. Iya, Jadi kalau 12 dia akan Living World gitu ya. Jadi semuanya salah. Kenapa yang A salah? Karena 6 km dari Bintaro Exchange. Oh, berarti ke Bintaro Exchange, Pak, milihnya. Karena lebih dekat ke Bintaro Exchange. Karena Bintaro Exchange ya. Karena tadi breakpoint-nya 9,79. Kalau 6 km masih ke Bintaro Exchange gitu ya. Yang B salah tadi, yang C saat jaraknya 2 km masih ke Bintaro Plaza gitu ya, tidak ke Bintaro Exchange. Jadi semua pernyataan salah. Oke, soal sudah selesai. Ada pertanyaan terkait dengan mungkin secara spesifik ke Rayleigh ini, karena mungkin yang keluar saya nggak tahu ya. Nanti soal yang buat mungkin Pak Agung. Jadi kalau dari soal sebelumnya yang dibuat oleh Pak Agung, Rayleigh ini banyak gitu ya. Jadi paling nggak sekali lagi di perhitungan Excel-nya, dari perhitungan tabelnya benar dulu. Setelah perhitungan tabel benar dulu, baru lihat ke masing-masing soal, ya kita teliti gitu ya. Mungkin kata-katanya diputar-putar dan sebagainya gitu ya, yang butuh ketelitian. Intinya seperti itu. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Tinggal 15, oke lah, silakan digunakan untuk 15 menitnya. Jadi saya rasa cukup. Jadi kita sudah sampai ke materi ke-6. Nanti habis ini kan minggu depan kita sudah libur gitu ya. Sampai nanti setelah Lebaran kita kembali ke pertemuan ke-7.
Oke, jadi selamat liburan, selamat Lebaran, selamat Idul Fitri bagi yang bagi yang Muslim gitu ya. Selamat beraktivitas, selamat liburan juga, selamat belajar juga itu ya bagi yang yang selain Islam, selain Muslim gitu ya. Tapi apapun itu ya selamat liburan semuanya, semoga lebih fresh nantinya setelah liburan. Kita kembali nanti setelah Lebaran. Bagi yang Muslim mungkin saya menyampaikan di awal gitu ya, mungkin saya minta maaf. Seharusnya minta maaf juga nggak hanya dalam momen ini gitu ya, tapi mungkin untuk momen ini saya mencicil gitu ya. Minal aidin wal faidin, dan juga semoga ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya bagi yang Muslim. Oke. Terima kasih semuanya. Kelas saya tutup. Sorry, tadi Alfian nanti dikirim ke saya ya, Alfian ya, jangan lupa ya. Nanti saya nggak. Iya Pak, fotonya udah di grup analisis pasar properti. Oke, makasih Alfian. Jadi kelas saya tutup, sampai ketemu lagi setelah Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teguh. Selamat Lebaran Bapak. Selamat liburan Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mohon maaf lahir batin Pak. Oke, sama-sama semua ya.